إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Alim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita pada pertemuan yang terdahulu telah menyelesaikan tentang ma yuntafa'u bihi al-mayyit, yakni sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mayit. Yakni di sana ada 5 amalan ataukah 5 perkara yang mana akan bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah doanya seorang muslim untuknya. Kemudian yang kedua adalah penunaian hutang, pembayaran hutang dari siapapun, baik itu dari keluarganya ataukah dari orang lain. Ini tetap bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yakni qada'un nadar, yakni penunaian nadar, baik itu nadar yang berkaitan dengan puasa ataukah yang lainnya. Ya, puasa ataukah haji ataukah yang lainnya, maka orang lain pun bisa menggantikannya. Sebagai contoh, seorang yang telah berkewajiban untuk menunaikan haji, tapi ternyata dengan seizin dari Allah meninggal dunia terlebih dahulu, maka orang lain itu bisa menggantikan hajinya. Tentunya sebagai badal hajinya, sebagai ganti. Dia bisa berhaji, yakni untuk orang tuanya ataukah untuk orang yang diwakilkan sebagai haji tersebut. Tapi tentunya dalam hal ini orang yang menggantikan, maka dia niatnya harus sebagai pengganti orang yang digantikannya tersebut. Kalau ini berkaitan dengan ibadah haji, jadi dia tidak bisa menggantikan, ya, karena rangkaiannya itu adalah satu dan harinya pun satu, maka dia pun hanyalah bisa menggantikan satu orang saja. Demikian. Kemudian selanjutnya yakni doanya anak yang saleh untuk kedua orang tuanya juga termasuk di antara hal yang bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia. Dan yang kelima adalah peninggalan yang saleh, baik itu berupa sedekah jariyah ataukah ilmu yang bermanfaat ataukah yang lainnya. Ini juga termasuk di antara perkara yang bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yakni ziaratul kubur, tentang ziarah kubur.
Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata muallif hafizahullah ta'ala, wa tushra'u ziyaratul qubur lil-itti'adhi wa tadhakkur al-akhirah syariqata alla yaqula 'indaha ma yaghdibu ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan untuk melakukan ziarah kubur ini dengan tujuan untuk dijadikan sebagai nasihat. Maksudnya untuk peringatan, untuk nasihat, dan untuk mengingatkan tentang kematian, untuk mengingatkan tentang akhirat. Ini tujuan disyariatkannya ziarah kubur, yakni untuk menjadi peringatan bahwasanya kita seluruhnya itu nanti akan mati, akan menyusul mereka. Oleh karena itu di dalam doanya juga di sana disebutkan, yakni fa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar akan menyusul kalian. Maka di sini dalam ucapannya saja, doanya saja, di sana sudah ada padanya peringatan bahwasanya kita itu akan meninggal dunia sebagaimana mereka yang sudah dikubur sekarang. Maka ini diantara tujuan ziarah kubur disyariatkannya itu adalah untuk mengingatkan kita dengan kematian. Tapi tentunya di sana ada syaratnya. Disyariatkan ziarah kubur, yakni dengan syarat tidak mengucapkan di sisi kuburan, yakni apa saja yang bisa membuat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb Subhanahu wa taala. Sebagaimana du'ail maqbur, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, orang yang telah meninggal dunia, wal istighatsati bihi min dunillah, dan juga beristighatsah. Istighatsah itu meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada orang yang telah meninggal dunia selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa nahwi dzalik, ataukah yang semisal dengan hal itu. Maka ini termasuk perkara yang terlarang. Maka seseorang disyariatkan ziarah kubur selama di sana dipersyaratkan tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Sebagaimana tadi contohkan, berdoa kepada penghuni kubur, beristighatsah kepada mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha ibratun wa la taqulu ma yaskhatur rabb. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahilah. Sekarang silahkan, kalau mau ziarah silahkan ziarah. Fa inna fiha ibrah, karena sesungguhnya yakni pada ziarah kubur tersebut terdapat padanya ibrah, terdapat padanya pelajaran. Tapi Rasulullah menyatakan wala taqulu ma yaskhatur rabb, dan janganlah kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah Rabbul Alamin murka. Ini hadis riwayat Imam Hakim, kemudian Al-Imam Baihaqi, dan juga yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Wan nisa'u karrijali fi istihbabi ziyaratil qubur limusyarakatihin lahum fil illati allati min ajliha syuri'at ziyaratul qubur. Dan kaum perempuan ini sebagaimana laki-laki. Maksudnya dari sisi disunnahkannya ziarah kubur. Limusyarakatihinna, karena mereka kaum perempuan itu sama-sama memiliki illah. Bersyirikat dalam hal illah, fil illah, yakni sama-sama bersyirikat dalam hal illah, alasan yang mana dengan alasan tersebut disyariatkan ziarah kubur. Yakni alasannya apa? Yakni tadi sebagai nasihat untuk mengingatkan kematian. Perempuan juga mereka akan mati. Kita juga laki-laki juga akan mati. Maka kalau alasannya adalah untuk mengingatkan kematian, maka mereka juga disyariatkan. Karena mereka sama-sama memiliki alasan yang sama dengan laki-laki.
yakni ziarah kubur itu di antara alasannya adalah untuk mengingatkan kematian, untuk mengingat akhirat. Ya. Untuk menjadikan nasihat dan mengingat akhirat, maka mereka sama dalam sisi alasan, maka mereka juga disunnahkan ataukah disyariatkan untuk ziarah kubur. Nah, demikian pula walima marra fima yuqalu 'inda ziyarati anna Aisyah tasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza taqulu idza zaratil qubur fa'allamaha madza taqulu wa lam yanhaha wa lam yubayyin laha anna laysa lin nisa'i ziyarah. Dan juga berdasarkan apa yang telah berlalu, ya, hadis yang sudah berlalu, yakni tentang apa yang dibaca, apa yang diucapkan ketika ziarah kubur. Yakni bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau ucapkan ketika ziarah kubur. Fa'allamaha, maka Rasul pun mengajarkan kepada beliau Aisyah apa yang diucapkan, yakni assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya dari doa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Ya. Ini doa ketika seorang ya masuk ke kuburan, ziarah kubur. Nah, maka di sini Rasul mengajarkan kepada Aisyah dan Rasul tidak melarang Aisyah untuk melakukan ziarah kubur. Demikian pula Rasul tidak menjelaskan kepada Aisyah bahwasannya bagi kaum perempuan tidak ada ziarah. Tidak menjelaskan seperti ini. Maka di sini menunjukkan kaum laki-laki dengan kaum perempuan yakni sama hukumnya dari sisi disyariatkannya ziarah kubur. Akan tetapi bagi mereka tidak disyariatkan untuk bersering-sering. Kalau ziarah kubur sekali-kali nggak mengapa, ini disyariatkan. Tapi kalau sering-sering maka di sana ada hadits yang lain yang menyatakan la'anallahu wa rasuluhu zawaratil kubur. Allah dan Rasulnya melaknat zawarat, yakni kaum perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur. Jadi kalau banyak sering-sering melakukan, maka di sini termasuk hal yang terlaknat. Tapi kalau sekali-kali, ini nggak mengapa. Ya. Demikian. Dengan ini selesai pembahasan kita berkaitan dengan ziarah kubur. Kita lanjutkan. Yani ma yahrumu 'indal qubur. Perkara yang diharamkan untuk dilakukan ketika berada di kuburan. Karena kita tahu kuburan ini adalah tempat yang sangat riskan dengan perbuatan kesyirikan. Dan sangat syarat dengan perbuatan kesyirikan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan. Baik itu syirik yang akbar maupun syirik yang asghar. Banyak sekali kaum muslimin yang tidak tahu masalah ini, maka tentunya kita perlu tahu perkara apa yang terlarang ya ketika ziarah kubur. Biasanya orang itu banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran dan juga kesyirikan-kesyirikan. Di antara perkara yang diharamkan ketika di kuburan, yakni yang pertama, az-zabhu liwajhillah. Menyembelih dalam rangka untuk mengharap wajah Allah. Ini saja dilarang, apalagi menyembelih untuk penghuni kubur. Ya, maka tentunya lebih dilarang lagi. Sementara seseorang menyembelih untuk Allah dengan berharap wajah Allah, ya, tujuannya untuk Allah, tapi kalau dilakukan di kuburan, ini perkara yang dilarang, apalagi yang seseorang menyembelih untuk kuburan. Ini tentunya lebih dilarang lagi, karena ini terdapat padanya kesyirikan yang syirkul akbar, syirik yang mengeluarkan dari Islam. Sementara menyembelih untuk Allah saja dilarang, apalagi menyembelih untuk selain Allah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la aqara fil Islam. Qala Abdul Razzaq Ibn Hammam, kanu yaqiruna 'indal qabri baqaratan aw syatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada aqar, yakni tidak ada sembelihan. Tidak ada sembelihan yang dilakukan di kuburan di dalam agama Islam. Berkata Abdul Razzaq Ibn Hammam, dahulu mereka ini menyembelih di sisi kuburan, baik itu sapi maupun kambing. Ya. Perhatikan di sini menyembelihnya itu adalah untuk Allah, tapi kalau dilakukan di tempat yang di sana, ya, Rasulullah melarangnya, maka ini termasuk di antara perbuatan yang terlarang, meskipun untuk Allah. Ini perkara yang pertama, menyembelih, ya, meskipun itu adalah untuk wajah Allah, untuk berharap akan wajah Allah, tapi ternyata kalau dilakukan di tempat yang terlarang juga termasuk perbuatan yang haram. Dan semisal dengan hal ini pula, ini lain pembahasan ya. Kalau ini di kuburan, di sini jelas ada nasnya,
Ya. Para ulama juga menjelaskan melakukan penyembelihan di tempat-tempat yang di sana ada padanya kesyirikan juga dilarang. Sebagai contoh, menyembelih binatang di tempat yang di situ biasa dilakukan kesyirikan. Entah itu di bawah pohon yang biasa diberikan sesaji, ataukah entah itu di bawah batu-batu yang biasa diberikan sesaji, maka ini sama dengan perkara yang terlarang. Sebagaimana menyembelih di kuburan, meskipun untuk Allah. Tapi kalau dilakukan di tempat yang di sana ada padanya berhala, ada padanya tauhid, ada padanya kesyirikan, maka ini termasuk di antara perkara yang terlarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sampai ke 6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 perkara. 2, 3, 4, 5, 6. Ini ma tadammanahu hadzal hadis. Apa yang terkandung di dalam hadis berikut ini. Yani hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassisa al-qabra wa ay yuq'ada alayhi wa ay yubna alayhi aw yuzada alayhi aw yuttaba alayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, yaitu yang pertama mengkapur kuburan. Kuburannya dikabur, dicat dengan menggunakan kapur. Yang pertama, jadi di sini berarti yang kedua ya. Tadi yang pertama menyembelih untuk Allah, yang kedua adalah mengkapur. Yang ketiga wa ayyuk ada alihi, duduk di atasnya. Ini juga termasuk perkara yang Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian yang keempat, yakni membangun ya sebuah bangunan di atas kuburan. Maksudnya membangun kuburan, mungkin itu dengan dipasangi kijing, ataukah dengan dibikin rumah-rumahan, ataukah yang lainnya. Ini termasuk perkara yang terlarang. Kemudian yang kelima, wa ayyuzada alaihi, yakni menambahkan tingginya kuburan, maksudnya lebih dari sejengkal. Diambilkan dari tanah yang lain. Ya. Ini yang kelima. Karena kalau sejengkal saja, maka di sini masih boleh. Ya. Tapi kalau lebih dari itu, ditambahkan lebih dari itu, maka ini perkara yang terlarang. Dan yang keenam adalah awa ayyuktaba alaihi, menulis di atasnya. Nah, menulis di atasnya. Ini perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan di sisi kuburan. Kemudian yang ketujuh, yakni as-salatu ilaiha, melakukan salat yakni di kuburan. Melakukan salat di kuburan, ya. Ataukah menghadap ke kuburan. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan larangan. Ya, salat untuk menghadap ke kuburan ataukah salat di kuburan. Ya. Yakni ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita larangan salat menghadap ke kuburan. Kemudian bagaimana kalau tidak menghadap? Maka di sini juga dijelaskan yaitu di poin yang ke-8, as-salatu 'indaha walau bidun istiqbal. Kalau tadi yang ketujuh, salat menghadap ke kuburan. Yang ke-8 di sini, salat di sisi kuburan meskipun tidak menghadap ke kuburan. Ya. Ini juga termasuk perkara yang terlarang. Nah, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi, tanah, ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya seluruhnya boleh digunakan sebagai tempat sholat. Kecuali makbarah, kecuali kuburan, dan juga hammam, kamar mandi, ataukah WC. Ini dua tempat yang diperkecualikan, ya padanya dilarang untuk melakukan sholat. Ya. Jadi seluruh tempat lainnya itu boleh, kecuali dua tempat disebut dalam hadis ini. Ya. Ini tentunya ada maksud. Kenapa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan sholat di kuburan dan juga di kamar mandi. Maka di sini tentunya kita bisa melihat apa faedahnya, apa hikmahnya. Tentu saja hikmahnya, yakni Rasulullah SAW melarang sholat di kuburan karena di situ banyak orang yang melakukan kesyirikan padanya. Ketika sholat di kuburan, maka dia dikhawatirkan akan memberikan sholatnya tersebut untuk penghuni kubur. Maka demikian, sehingga Rasulullah SAW melarang, yakni tempat-tempat yang di sana dikhawatirkan akan terjadi padanya kesyirikan. Kemudian yang kedua yakni al-hammam, karena di sana adalah tempat-tempat yang rawan dengan najis. Kita lihat bagaimana kamar mandi, bagaimana yakni WC. Ini tempat yang di sana digunakan untuk buang hajat.
yang mana tentunya di sana banyak sekali najis, maka di situ dilarang untuk melakukan salat. Maka dari hal ini kita tahu bahwasanya seluruh tempat yang di sana dimungkinkan dilakukan perbuatan syirik dan seluruh tempat yang di sana dimungkinkan ada padanya najis-najis dilarang untuk melakukan salat. Meskipun bukan kuburan, meskipun bukan hammam. Nasnya di sini memang kuburan sama hammam. Tapi kita bisa mengambil faedah dari hal ini, seluruh tempat yang di sana dimungkinkan adanya kesyirikan, seluruh tempat yang di sana dimungkinkan banyaknya najis, ini dilarang untuk melakukan sholat. Sebagai contoh, sekarang sholat di Borobudur, yang bisa di situ untuk persembahan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu atau Buddha? Buddha. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak, karena di situ tempat kesyirikan. Sholat di gereja, yang bisa di situ untuk menyembah Yesus. Sholat di pura, sholat di tempat-tempat ibadahnya orang kafir, tempat-tempat kesyirikan, maka ini termasuk hal yang di perkara yang terlarang. Ataukah bukan di hammam, bukan di kamar mandi, tapi sholat di situ tempat yang terdapat padanya najis. Ya, seperti di kasur itu kasur, ya di sana banyak ompol-ompolnya anak-anak kita, tentunya dilarang. Ya, karena ini tempat-tempat najis. Maka demikian. Dan ada satu lagi sebenarnya tempat yang dilarang di sana untuk melakukan sholat, yakni tempat menderumnya onta. Karena di sana Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sahih, beliau menjelaskan bahwasanya tempat yang dilarang untuk melakukan sholat, yakni tempat yang di situ untuk menderum onta. Sebagaimana hadits ya, yang ada dalam pembahasan masalah tempat-tempat dalam melakukan sholat yang dilarang. Yani Rasul menyatakan la tusallu fi mabarikil ibil. Nah, dalam hadis yani atau suila Rasulullah SAW anis salati fi mabarikil ibil faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaitan. Janganlah kalian salat yakni di tempat menderumnya onta, tempat untuk ditambatkannya onta. Karena itu adalah tempat-tempatnya syaitan. Nah, demikian. Maka di sini tentunya ya, ada 3 tempat yang di sana dilarang untuk melakukan salat, yakni kuburan ataukah tempat yang di sana penuh dengan kesyirikan, banyak dengan kesyirikan, syarat dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tempat yang syarat yakni dengan najis, dan yang ketiga adalah tempat yang syarat dengan syaitan. Tempat-tempatnya syaitan. Tempat-tempat untuk bersembunyi syaitan di sana dilarang untuk melakukan salat. Ini 3 tempat. Termasuk dalam hal ini adalah kuburan. Kemudian yang ke-9 yakni bina'ul masajid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Ini juga perkara yang dilarang. Ya. An Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. Dari Aisyah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau berdua mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang ya sedang turun kepada beliau sakaratul maut, ya dinazala sakaratul maut, Rasulullah ketika itu sedang didatangi oleh sakaratul maut, maka mulailah Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan menggunakan kainnya. Ya, menutup wajahnya dengan menggunakan kainnya. Ya. Kemudian setelah nafasnya agak sesak, beliau membukanya. Membuka penutup tersebut dari wajahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan beliau seperti ini. Sana ke rumahnya aja, terus saya nggak ganggu. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Kenapa? Rasulullah mendoakan dengan doa yang seperti ini, semoga Allah melaknat mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Karena Rasul menyebutkan alasannya, "Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Karena mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini syahidnya. Karena di sini kita tahu bahwasanya membangun kuburan di atas masjid adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilaknatnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah, yuhadhiru ma sana'u. Rasulullah SAW memberikan peringatan dari apa yang mereka orang Yahudi maupun orang Nasrani lakukan. Ini hadis riwayat Al-Imam
Bukhari Imam Muslim rahimahumullahu taala. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit yang mana beliau tidak bangkit darinya. Maksudnya sakit ketika itu beliau tidak bangkit sama sekali kemudian sampai meninggal. Beliau menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Qalat, maka Aisyah menyatakan falaula dzaka abraza qabruhu ghaira annahu khasya ay yattakhidha masjida. Jikalau bukan karena alasan ini, bukan karena alasan Rasulullah khawatir kuburnya dijadikan sebagai masjid, maka kuburnya beliau itu akan dinampakkan, akan tapi beliau khawatir untuk dijadikan masjid sehingga kuburnya beliau pun tidak dinampakkan. Ya. Sampai sekarang pun kuburnya beliau itu dipagar, ya, dipagar keliling supaya tidak sampai orang ya menjadikan sebagai tempat peribadatan. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini yang ke-9 perkara yang dilarang. Kemudian yang ke-10 yakni ittikhadhaha 'idan, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat id. Tempat yang selalu digunakan untuk perayaan-perayaan tertentu yang berulang-ulang. Dikatakan id karena berulang. Berulang setiap tahunnya. Berulang setiap tahun, setiap beberapa saat. Ini namanya id. Dijadikan sebagai tempat id. Ya. Id ini bukan cuma di mana Idul Fitri atau Idul Adha saja, bukan. Tapi id ini adalah suatu perayaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Namanya id. Nah, taqsudu fi awqatin muayyanatin, ditunjukkan, ya, dimaksudkan dengannya itu adalah waktu-waktu yang tertentu. Ya. Diadakan perayaan pada waktu tertentu. Entah itu pada hari meninggalnya si fulan yang di kubur tersebut diadakan perayaan. Perayaan dengan dipasang tenda, kemudian bikin acara tahlil bersama. Ataukah acara membaca Yasin bersama. Ini termasuk di antara bentuk id. Karena ini acara yang selalu diulang-ulang setiap tahunnya. Dikatakan haul. Haul Kiai Haji Al-Maghfurullah Fulan bin Fulan kesekian. Setiap tahun demikian. Ini namanya id. Ya. Maka ini termasuk perkara yang terlarang. Nah, karena dimaksudkan pada waktu tertentu. Ya. Wa mawasimu ma'rufah, dan juga musim-musim yang sudah dikenal. Lita'abuda indaha aw li ghairiha. Untuk beribadah di sisinya. Ataukah untuk melakukan pekerjaan ataukah amalan yang lainnya. Ada yang untuk menyembah. Ada yang untuk berdoa. Ada yang untuk membaca Al-Quran. Ada yang untuk tahlil. Ada yang untuk baca Yasin. Ataukah yang lainnya. Ini termasuk perkara yang terlarang. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa haitsu ma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat perayaan-perayaan. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Rumah sebaliknya. Rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Di kuburan malah baca Al-Quran. Ini tentunya kebalik. Harusnya rumah itu diramaikan dengan baca Al-Quran. Ya. Kuburan tidak demikian. Tapi ternyata orang-orang kaum muslimin terbalik. Ketika hari tertentu mereka ramai-ramai ke kuburan baca Yasin di sana. Tapi di rumah-rumahnya mereka tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Hampir dikatakan tidak pernah. Kemudian Rasul menyatakan wahai tsuma kuntum fasallu 'alayya, dan di mana saja kalian berada maka berselawatlah kalian untukku fa inna salatakum tablughuni, karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud rahimahumallahu taala jami'an. Ini yang ke-10 perkara yang terlarang, yakni dilakukan di kuburan. Kemudian yang ke-11 yakni as-safaru ilaiha, melakukan safar ke kuburan. Sengaja melakukan safar ke kuburan. Ini juga termasuk perkara yang terlarang. Tapi safar ini safar yang disengaja untuk memberat-beratkan. Nah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, janganlah kalian melakukan rihlah dengan memberat-beratkan. La tashuddur rihal. Janganlah kalian memberat-beratkan di dalam melakukan rihlah
illa ila thalathati masajid, kecuali rihlah menuju ke 3 masjid. Yakni ke Masjidil Haram yang ada di Makkah untuk melakukan umrah ataukah untuk melakukan haji, ataukah Masjidil Rasul, yakni Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan juga ke Masjidil Aqsa yakni yang ada di Palestina. Ini seorang boleh melakukan rihlah, sengaja melakukan rihlah ke sana enggak mengapa. Tapi kalau cuma sekedar ke kuburan, maka di sana tentunya termasuk dalam kategori larangan di sini, karena la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya. Janganlah kalian melakukan rihlah kecuali ke 3 masjid. Maka di sini terkandung padanya seluruh rihlah yang tidak didasari dengan urusan syariat. Ya. Maka di sana tentunya kalau tidak ada tujuan yang baik, di sana terlarang. Kecuali kalau di sana memang ada padanya tujuan yang baik, maka ini enggak masalah. Seperti halnya rihlah talabul ilm, rihlah untuk mencari ilmu, rihlah untuk melakukan ziarah kepada keluarga ataukah untuk silaturahim, ini enggak mengapa. Karena ini di sana ada perintahnya. Tapi kalau di sana tidak ada tujuan seperti ini, tujuan hanyalah ingin berziarah kubur, ini termasuk dalam kategori larangan di dalam hadis yang sudah kita sebutkan ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 di sini ya, 12 dulu. Iqadus saraj 'alaiha, yakni menyalakan pelita, menyalakan lampu. Ya. Memasang lampu-lampu, memasang pelita-pelita di atas kuburan. Bukan di jalan ya. Kalau di jalan yang menuju kuburan, maka ini insyaallah bukan termasuk. Tapi kalau di atas kuburan sengaja dipasang lampu di atas kuburan, pelita, ya, maka ini termasuk perkara yang terlarang. Kenapa demikian? Likaunihi bid'atan la ya'rifuha as-salafus salih. Karena perbuatan inilah perbuatan yang bid'ah yang salafus salih tidak pernah mengenalnya. Ya. Para pendahulu kita yang saleh tidak pernah mengenal perbuatan tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa fi aidha idha'atun lil mal wa huwa manhiyun anhu bin nas. Demikian pula pada perbuatan itu, yakni memasang lampu-lampu pelita-pelita di atas kuburan, ini termasuk di antara bentuk menyia-nyiakan harta, yang mana secara nas ini adalah perkara yang terlarang. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum thalathan, qila wa qala wa idha'atul mal wa kathratus su'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci pada kalian itu 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala, dikatakan kemudian mengatakan. Berita belum jelas sudah disebarkan. Dikatakan demikian, disampaikan demikian. Menggosip. Ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Yang kedua, wa idha'atul mal, yakni menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Termasuk dalam hal ini adalah ketika seorang itu melakukan perbuatan seperti ini, yakni memasang pelita di atas kuburan, apalagi kalau pelitanya itu memiliki harga yang mahal. Tentunya di sini lebih terlarang lagi karena termasuk bentuk idha'atul mal. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, yang diwakaf suatu soal, banyak meminta-minta ataukah banyak bertanya. Ini 2 makna di sini. Kasratu soal bisa diartikan dengan banyak meminta-minta ataukah banyak bertanya-tanya. Nah, adapun banyak meminta-minta, tentunya hal yang tercela ini adalah meminta, yakni meminta harta dalam keadaan dia itu tidak membutuhkan ataukah dalam keadaan dia itu tidak terpepet. Ya. Meminta-minta dijadikan sebagai profesi, makanya termasuk di antara perbuatan yang tercela. Apalagi kalau meminta hartanya orang lain dalam rangka untuk memperbanyak hartanya kita sendiri. Karena Rasul menyatakan, yakni barang siapa yang meminta, ya, man sa'alal mal takatsuran, ya, falyas'al jamran. Falyastaqil aw yastaksir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta hartanya orang lain dalam rangka untuk memperbanyak hartanya dirinya sendiri, maka dia sama dengan meminta bara api. Silakan sekarang, dia mau memperbanyak ataukah mau menyedikitkan permintaannya tersebut. Ini meminta dari sisi harta. Kalau dalam keadaan tidak membutuhkan sekali, maka lebih baiknya itu seorang itu menjaga diri, yakni iffah, menjaga dirinya. Ya, karena ini termasuk di antara perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta hartanya orang lain, apalagi dijadikan sebagai profesi. Ya,
Dijadikan sebagai profesi. Profesi apa? Profesi tukang ngemis. Jadi tentunya perkara yang terlarang. Ya. Karena ini bukan perbuatan yang terpuji, tidak ada kerjaan, cuma nyadong saja. Ini perkara yang tidak terpuji. Nah, ataukah diartikan dengan kasratus soal, yakni banyak bertanya-tanya. Jadi tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya untuknya, baik faedah dunia maupun faedah akhirat. Ini juga termasuk di antara perkara yang terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in." Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an 'anil asya'i in tubdalakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jikalau kalian tanyakan, jikalau kalian diberitahukan kepadanya jawabannya, ini akan memberatkan kalian. Makanya tentunya suatu teguran kepada orang-orang yang banyak bertanya-tanya perkara yang tidak berfaedah, makanya termasuk di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Allah itu membencinya. Kemudian yang terakhir di sini, ini termasuk di antara perkara yang terlarang di sisi kuburan, yakni kasru 'idhamiha, mematahkan tulangnya. Mematahkan tulangnya mayit. Ini juga termasuk di antara perkara yang terlarang. Jadi mungkin ketika dia itu sebagai penggali kuburan, ternyata di sana mendapatkan tulang, maka hati-hati dengannya. Jangan sampai kemudian dipatahkan, dihancurkan, tapi tetap diperlakukan sebagaimana mestinya, dikuburkan kembali. Ya. Demikian. Karena ketika seorang mematahkan tulangnya mayit, ya, maka ini hukumnya sama dengan mematahkan ketika dia masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna kasra 'idhamil mu'min mayitan mithlu kasrihi hayyan." Sesungguhnya mematahkan tulangnya seorang mukmin yang telah meninggal dunia ini sama dosanya dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Ini hadis dari Imam ya, Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya rahimahumullahu taala. Dan dengan ini selesai pembahasan kita dari kitab ya, yakni Kitabul Janaiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah dari Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Halim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Tapi sebelum kita tutup, di sini ada sedikit saya ingin menukilkan beberapa poin yang penting dari kitab Ahkamul Janaiz karya yakni Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah ziarah kubur dan juga tadi perkara yang terlarang di sisi kuburan. Ini sebenarnya ringkasan saja ya, dari apa yang kita sampaikan tadi. Jadi disebutkan tadi pertama sama, yakni disyariatkan ziarah kubur dengan tujuan untuk dijadikan sebagai nasihat, dijadikan sebagai ya perkara yang akan mengingatkan kita kepada kematian. Ini poin yang pertama belum menyatakan dalam bab ziarah kubur. Kemudian yang kedua yakni an-nisa'u karijali fi istihbab ziaratil kubur. Kaum perempuan ini sebagaimana laki-laki dari sisi sunnahnya ziarah kubur. Hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, karena mereka itu sama-sama memiliki alasan di dalam ya, yakni untuk mengingatkan kematian. Karena inilah di antara tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kematian. Kemudian yang ketiga di sini belum menyatakan lakin la yajuzu lahunna al-iktharu min ziyaratil qubur wa taraddudu 'alaiha. Akan tapi tidak boleh bagi mereka kaum perempuan untuk sering-sering melakukan ziarah kubur dan juga mengulang-ulangi perbuatan tersebut. Karena itu di sana ada larangan dari Rasulullah SAW dalam hadis, yakni la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhin la'na Allah zawaratil qubur. Allah ataukah Rasulnya melaknat zawarat dengan digunakan dengan sighah mubalaghah. Yakni orang-orang yang sering melakukan, kaum perempuan yang sering melakukan ziarah kubur. Ini termasuk orang-orang terlaknat. Meskipun mereka boleh, tapi kalau sering-sering maka ini menjadi perkara yang terlarang. Kemudian yang keempat yakni wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghairil Islam lil ibrati faqat. Ini yang belum ada di pembahasan kita yang tadi disebutkan dalam kitab Al-Wajiz. Di sini disebutkan oleh muallif, oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa yajuzu ziyaratul qabri man mata ala ghairil Islam. Dan boleh untuk ziarah kubur orang yang meninggal dalam keadaan belum Islam. Boleh ziarah kubur ke kuburannya orang yang bukan Islam. Lil ibrati faqat, dengan tujuan hanyalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran saja. Sebagaimana dahulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni menziarahi
yakni kuburan ibunya. Ya. Zara Nabi SAW qabr ummihi. Rasulullah pernah menziarahi kuburan ibunya. Kita mafhum bersama kuburannya ibu, yang ibunya Rasul adalah bukan seorang muslim. Tapi beliau meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah SAW belum diutus sebagai seorang nabi. Ya, jelas demikian ya. Karena ketika itu Rasul baru berumur 2 tahun. Jadi beliau jelas masih dalam keadaan jahiliyah, masih dalam keadaan kafir. Maka Rasul pun menangis di kuburannya ibunya itu. Wa alka man haulahu, maka orang yang di sekitarnya pun menangis juga. Faqala, maka Rasul menyatakan, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha. Aku meminta izin kepada Rabbku agar supaya aku memintakan ampun untuknya. Falam yu'dzan li. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan untukku. Wasta'dzantuhu fi an azura qabrahu fa'adzina li. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, maka Allah pun memberikan izin kepadaku. Fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarahilah kubur-kubur karena sesungguhnya hal itu akan mengingatkan kematian. Nah, ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur meskipun itu kepada orang yang mati dalam keadaan belum beragama Islam. Tapi tentunya tadi tujuannya adalah untuk hanyalah sebagai ibrah saja, mengambil pelajaran untuk mengingatkan kematian, bukan untuk mendoakannya. Tapi kalau untuk orang yang muslim, oleh karena itu di poin yang selanjutnya yang kelima, ya, beliau menyatakan, nah, ya sebelum beliau menyatakan tentang masalah ini, yakni tentang masalah menziarahi kuburan orang kafir. Beliau menyatakan, wa idza zara qabr al-kafir falyusallimu alaihi wa la yad'u lahu bal yubashshiruhu bin nar. Ya. Ke rumahnya bahasa sana ya. Dan apabila seorang menziarahi kubur orang kafir, fala yusallimu alaihi, maka dia tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, wa la yad'u lahu, dan tidak boleh mendoakannya, bal yubashshiruhu bin nar. Bahkan hendaklah dia memberikan kabar gembira dengan an-nar. Kepada orang kafir tersebut diberikan kabar gembira dengan neraka. Sebagai contoh, dahulu dari hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, kemudian orang ini menyatakan, "Inna abi kana yasilur rahim wa kana fa ina huwa?" Qala finnar. Sesungguhnya bapakku dahulu, beliau itu adalah seorang yang suka, yakni yasilur rahim, suka menyambung hubungan silaturahim, dan disebutkan kebaikan-kebaikan, tapi dia itu mati dalam keadaan kafir. Maka Rasul menyatakan, huwa finnar, bapakmu itu di neraka, karena dia mati dalam keadaan kafir. Faka'anna al-A'rabi wajada min dzalik, seakan-akan orang Arab tersebut tersinggung dengan Rasul menyatakan demikian. Sehingga orang Arab ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, fa aina abuk?" Wahai Rasulullah, di mana bapakmu? Maka Rasul menyatakan, "Haitsu ma mararta bi qabrin kafirin fabashshirhu bin nar." Di mana saja engkau melewati kuburan orang kafir, maka berikanlah kabar gembira dengan neraka. Ini perintah Rasulullah SAW kepada orang Arab tersebut. Maka ketika itu orang Arab tersebut pun masuk Islam. Dan beliau menyatakan, "Laqad kallafani Rasulullah SAW ta'ban, ma marartu bi qabrin kafir illa basyirtuhu bin nar." Rasulullah SAW telah membebani aku, ya, dengan sesuatu yang membuat aku capek. Sehingga aku tidak pernah melewati kuburan seorang kafir pun, kecuali aku kabarkan kepadanya dengan neraka. Ya. Maka di sini boleh menziarahi, cuman tidak boleh mengucapkan salam dan tidak boleh mendoakan, bahkan disyariatkan yakni untuk, ya, bal yubasyirhu bin nar, memberikan kabar gembira ketika melewati kubur orang kafir dengan an-nar. Demikian ya. Ini tentang masalah ziarah kubur orang kafir. Tidak boleh padanya mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya disyariatkan ketika ziarah kubur itu adalah berdoa, mendoakan, maksudnya mendoakan orang, mendoakan penghuni kubur tersebut dengan ucapan salam tadi, apakah yang lainnya? Dan juga boleh wa yajuzu raf'ul yadaini fid du'a, boleh mengangkat tangan ketika berdoa. Walakinnahu la yastaqbilul qubur hina du'a ilaha balil ka'bah. Akan tetapi tidak boleh menghadap ke kuburan ketika berdoa, bahkan menghadapnya itu ke arah kiblat. Bukan menghadap ke arah kuburan, tapi menghadap ke arah kiblat. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah kuburan. Kemudian selanjutnya, wala yamshi baina quburil muslimin fi na'laihi. Asy-Syafi'i menyatakan di sini, tidak boleh berjalan di antara kuburan seorang muslim dengan menggunakan dua sandalnya. Dengan menggunakan sandalnya. Li hadithi Bashir
ibn Khasasiyah qala. Berdasarkan hadis dari Bashir bin Khasasiyah beliau menyatakan, yakni ketika ada orang-orang yang berjalan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada seorang yang datang. Ya, dengan menggunakan sandal. Maka Rasul menyatakan, "Ya sahibat sibtitaini, ya sahibat sibtiyataini, alqi sibtiyatik." Wahai orang yang menggunakan dua sandal, lepaskan kedua sandalmu. Fanadhara, maka orang itu pun melihat kepada Rasul karena itu yang berbicara. Maka orang ini pun khala'a na'laihi farama bihima, melepaskan kedua sandalnya dan melemparkannya. Ini tentunya di sini menunjukkan perkara yang terlarang ketika kuburan, ya ini menggunakan sandal. Ya demikian ya, ini hadisnya jelas. Ya ini hadis yang sahih. Akhrajahu ashabus sunan wa ghairuhum. Ya. Dan di sini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di tersebut. Ya, ini berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan yang lainnya juga sama dengan pembahasan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di sini muallif menyebutkan, Asy-Albani menyebutkan, yakni wala yushra'u wad'ul asi wa nahwiha min ar-riyahin wal wurud 'ala al-qubur. Li'annahu lam yakun min fi'li salaf. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dan tidak disyariatkan untuk meletakkan yakni tumbuh-tumbuhan yang harum. Ya. Atau yang semisalnya sebagaimana mungkin bunga raihan ataukah bunga mawar di atas kuburan. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Rasulullah tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya, para tabi'in, atba'ut tabi'in juga tidak pernah melakukannya. Ya. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika itu merupakan kebaikan, niscaya mereka akan mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Ini beberapa perkara yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi kepada ikhwah seluruhnya. Dan dengan ini selesai pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz, dari Kitabul Janaiz, dari kitab Al-Wajiz, fi fiqh Sunatul Kitab Al-Aziz. Dan akhirnya kita cukupkan dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.